Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Adiransyah dari kelas 03 TLPM 001 dengan NIM 21101145022 Universitas Pamulang. Kenalkan dengan saya Joko Prastia, mahasiswa Universitas Pamulang bidang studi Teknik Informatika dengan NIM 21101145021 kelas 03 TPLM 001. Perkenalkan, saya Muhammad Bintang Pamungkas dari Universitas Pamulang dengan NIM 2110114504441 kelas 03 TPLM 001. Perkenalkan, nama saya Nur Sara Sahira dengan NIM 2110114012189 dari kelas 03 TPLM 001. Perkenalkan, nama saya Nurita, saya dari kelas 03 TPLM 001. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Galang dengan NIM 21111450372 kelas 03 TPLM 001 Prodi Teknik Informatika Universitas Pamulang. Perkenalkan, nama saya Ronaldo Wijaya dengan NIM 211011450 kelas 03 TPLM 001 Universitas Pamulang. Materi yang ingin saya sampaikan mengenai induksi matematika, yaitu induksi matematika merupakan suatu metode yang digunakan untuk memeriksa validasi suatu pernyataan yang diberikan dalam suku-suku bilangan asli. Dalam pembahasan ini, kita akan menyatakan prinsip induksi matematika dan memberikan contoh-contoh untuk mengilustrasikan bagaimana proses pembuktian dengan menggunakan induksi matematika. Kita akan menotasikan himpunan bilangan asli dengan N sama dengan 1, 2, 3. Dan untuk materi selanjutnya bisa disampaikan oleh rekan-rekan kami. Cukup sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pembuktian dengan induksi matematika. Ada dua langkah dalam induksi matematika yang diperlukan untuk membuktikan suatu rumus, yaitu satu, buktikan bahwa N sama dengan 1 adalah benar. Dua, jika rumus N sama dengan K benar, buktikan bahwa rumus juga benar untuk N sama dengan K plus 1. Dengan begitu, rumus juga berlaku untuk N sama dengan 2, 3, 4, dan seterusnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rumus benar untuk semua N bulat positif. Di sini saya akan memberikan contohnya. Ini nyala nggak? Nyala. Nah, untuk membuktikan bahwa induksi ini benar, maka rumus besar untuk N sama dengan 1 diganti bilangan N sehingga dengan 1, sehingga 1 sama dengan Kesan gue nih kadang-kadang susah. Coba mau ngapain? Baca semua. udah tek udah diskusi. Nah, rumus benar untuk N sama dengan K, ganti bilangan N dengan K, sehingga Tanya aja musola gitu ya.
Nah, ini adalah merupakan pernyataan yang benar. Yang ini. Terus apalagi yang harus dibuktikan? Harus dibuktikan bahwa rumus benar untuk N sama dengan K plus 1. Jadi ini tuh udah pernyataan yang benar ya. Nah, terus dimulai dari pernyataan 1. Pernyataan 1 plus 2 tambahkan kedua ruas dengan K plus 1 menjadi 1 plus 2 plus Jadi kita tambahin K plus 1 dan K plus 1. Jadi selanjutnya tinggal kita hitung sama dengan jadi 1 plus 2 plus 3 plus dan seterusnya plus N sama dengan dalam N dalam kurung N plus 1 bagi 2 berlaku untuk setiap bilangan asli N. Mungkin itu saja yang bisa saya bawakan. Sekian, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang prinsip induksi matematika. Misalkan S, suatu himpunan bagian dari N yang mempunyai sifat pertama, 1 adalah anggota S. Kemudian yang kedua, jika K anggota S, maka K plus 1 adalah anggota S. Maka S sama dengan N. Prinsip induksi matematika ini mengatakan bahwa suatu himpunan bagian S dari bilangan asli N, di mana sifat 1 dan 2 dimiliki oleh himpunan itu, maka himpunan bagian itu akan merupakan himpunan bilangan asli N, atau S sama dengan N. Baiklah, saya akan memberikan contoh. Misal, di sini saya sudah ada contohnya. Misal, buktikan PN 1 plus 2 plus 3 plus 4 titik-titik plus N sama dengan 1/2 N dalam kurung N plus 1. Dengan demikian, P1 adalah 1 sama dengan 1/2 dikali 1 dikali 1 tambah 1. Terus P2 sama dengan 1 tambah 2 sama dengan
1/2 dikali 2 dikali 2 tambah 1 dan seterusnya. Untuk membuktikan pernyataan itu, perhatikan bahwa P1 adalah benar. Kemudian misalkan bahwa P1 adalah ini. P1 adalah ini nih. Ini benar. Kita harus membuktikan bahwa PN plus 1 adalah benar. Untuk ini kita tambahkan kedua ruas pernyataan PN dengan N plus 1 dan diperoleh ini 1 plus 2 plus titik plus N tambah N tambah 1 kurung sama dengan sini aja, sama dengan 1/2 N plus 1 ditambah N plus 1 dia 1/2 N tambah 1 plus 2 N tambah 1. Kemudian lagi 1/2 dalam kurung N pangkat 2 ditambah 3N plus 2 sama dengan 1/2 kurung N tambah 1 N tambah 2 sama dengan 1/2 N dalam kurung tambah 1 N plus 1 tambah 1. Nah, dari sini kita peroleh bahwa PN plus 1 adalah benar. Hal ini menunjukkan bahwa pernyataan ini, pernyataan PN ini adalah benar untuk setiap N bilangan asli. Sekian dari saya. Jika ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan dan memberi contoh tentang prinsip induksi matematika. Contoh yang akan saya berikan yaitu saya akan membuktikan bahwa semua bilangan berbentuk 7n min 2n dapat dibagi oleh 5 untuk setiap n bilangan asli. Pernyataan yang akan dibuktikan yaitu Pn sama dengan 7n min 2n dapat dibagi 5. Nah, P1 ini adalah benar sebab 7/1 atau 2/1 sama dengan 5. Nah, selanjutnya kita asumsikan bahwa PN adalah benar. Dengan asumsi ini kita akan menyelidiki kebenaran pernyataan PN-1. Untuk itu kita perhatikan bahwa n plus 1 dikurangi 2 n plus 1 sama dengan 7 dikali 7n plus 7 dikali 2n min 2 kali 2n sama dengan 7n min 2n plus 5 kali 2 pangkat n sama dengan
7 dalam kurung 5N plus 5.2N sama dengan 7M plus 2 pangkat N. Karena di sini 7M plus 2N bilangan aslinya, maka dari kesamaan terakhir ini kita dapat menyimpulkan bahwa 7N plus 1 min 2N plus 1 dapat dibagi 5. Dengan kata lain, pernyataan Pn plus 1 adalah benar. Dengan demikian, bilangan berbentuk 7 pangkat N min 2N dapat dibagi oleh 5. Baik, sekian penjelasan dan contoh yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Jadi saya di sini akan memberikan contoh mengenai prinsip induksi sederhana. Induksi matematika untuk membuktikan bahwa jumlah n buah bilangan ganjil positif pertama adalah n pangkat 2. Basis induksi untuk n sama dengan 1, jumlah 1 buah bilangan ganjil positif pertama adalah 1 pangkat 2 sama dengan 1. Ini benar karena jumlah 1 buah bilangan ganjil positif pertama adalah 1. Coba kalau P dalam kurung N benar, P benar, maka 1 ditambah 3 tambah 5 tambah seterusnya dalam kurung ditambah dalam kurung 2N min 1 sama dengan N pangkat 2. Adalah benar hipotesis induksi bahwa bilangan ganjil positif ke n adalah 2n kurang 1. Kita harus memperlihatkan bahwa n plus 1 juga benar. Gimana caranya? Yaitu 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 2n ditambah 2n min 1 ditambah 2n min 1 terus ditambah lagi 2n min 1 sama dengan 2n plus 1 sama dengan n tambah 1 pangkat 2. Ini juga benar. Hal ini dapat kita tunjukkan sebagai berikutnya ya. 1 tambah 3 tambah 5 tambah 2n ini ditambah ya min 1 tambah 2n plus 1 sama dengan 1 ditambah 3 ditambah 5 terusnya terus 2n min 1 ditambah 2n plus 1. Kita hapus saja. Maaf guys, emang agak riuh. Sama dengan n pangkat 2 ditambah 2n plus 1 sama dengan n pangkat 2 ditambah 2n ditambah 1 sama dengan n plus 1 pangkat 2. Karena langkah basis dan langkah induksi keduanya telah diperlihatkan benar, maka jumlah n buah bilangan ganjil positif pertama adalah n pangkat 2. N pangkat 2. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menjelaskan prinsip induksi yang dirampatkan. Prinsip induksi yang dirampatkan hanya bisa
dipakai untuk n lebih besar sama dengan 1 untuk sembarang n lebih besar dari lebih besar sama dengan n 0, maka menggunakan prinsip induksi yang dirampatkan. Misalkan Pn adalah pernyataan perihal bilangan bulat dan kita ingin membuktikan bahwa Pn benar untuk semua bilangan bulat n sama dengan lebih besar sama dengan n0. Untuk membuktikan ini kita hanya perlu menunjukkan bahwa Pn 0 benar jika Pn benar maka Pn plus 1 juga benar untuk semua bilangan bulat. Contoh, untuk semua bilangan n lebih besar sama dengan 1, buktikan dengan induksi matematika bahwa n pangkat 3 plus 2n sama dengan adalah kelipatan 3. Penyelesaian satu basis induksi untuk n sama dengan 1, maka 1 banyak 3 plus 2 yang kurang 1 sama dengan 3. Adalah kelipatan 3, jadi P1 benar. Langkah induksi misalkan Pn benar, yaitu proposisi n pangkat 3 plus 2n adalah kelipatan 3 hipotesis induksi. Kita harus memperlihatkan bahwa P dalam kurung n sama dengan plus 1 juga benar, yaitu n plus 2 adalah kelipatan 3. Hasil ini dapat kita tunjukkan sebagai berikut. N plus 1 pangkat 3 tambah 2n plus 1 sama dengan n pangkat 3 plus 3n pangkat 2 plus 3n plus 1 kurung plus 2n plus 2 sama dengan n pangkat 3 plus 2n plus 3 n pangkat 2 plus 3n plus 3 sama dengan n pangkat 3 plus 2n
plus 3 yang kurung buka n kuadrat plus n plus 1. Perhatikan bahwa n pangkat 3 plus 2n adalah lipatan 3 dari hipotesis induksi, dan 3n pangkat 2 3n 2 plus n plus 1 juga lipatan 3. Maka n pangkat 3 plus 2n plus n 3 plus n tiga adalah jumlah dua bilangan bulat lipatan 3, sehingga n pangkat 3 plus 2n plus 3 n pangkat 2 plus n plus 1 juga lipatan 3. Karena langkah basis induksi dan langkah induksi sudah diperlihatkan, maka terbukti bahwa untuk n lebih besar sama dengan 1, n pangkat 3 plus 2n adalah lipatan 3. Cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang prinsip induksi kuat. Misalkan P dalam kurung N adalah pernyataan perihal bilangan bulat, kita ingin membuktikan bahwa P dalam kurung N benar untuk semua bilangan bulat, atau N lebih besar sama dengan N0. Untuk membuktikan kita hanya perlu menunjukkan bahwa P dalam kurung N0 sama dengan benar, dan 2 jika P dalam kurung N0 P dalam kurung N0 tambah 1 dan seterusnya. Maka P dalam kurung N tambah 1 juga benar untuk semua bilangan bulat N lebih besar dari atau sama dengan N0. Di sini saya akan memberikan contoh. Bilangan bulat positif disebut prima jika dan hanya bilangan bulat tersebut habis dibagi dengan 1 dan dirinya sendiri. Kita ingin membuktikan bahwa setiap bilangan bulat positif N atau N lebih besar sama dengan 2 dapat dinyatakan sebagai perkalian dari 1 atau lebih bilangan prima. Buktikan dengan prinsip induksi kuat. Penyelesaiannya, basis induksi jika N sama dengan 2, maka 2 sendiri adalah bilangan prima, dan di sini 2 dapat dinyatakan sebagai perkalian dari 1 buah dengan bilangan prima, yaitu dirinya sendiri. Langkah induksi, misalkan pernyataan bahwa bilangan 2, 3 dan seterusnya dapat dinyatakan sebagai perkalian 1 atau lebih. Bilangan prima adalah benar atau hipotesis induksi. Kita perlu menunjukkan bahwa N ditambah 1 juga dapat dinyatakan sebagai perkalian bilangan prima. Ada 2 kemungkinan nilai N ditambah 1. Yang A, jika N plus 1 sendiri bilangan prima, maka jelas ia dapat dinyatakan sebagai perkalian 1 atau lebih bilangan prima. Dan
jika n plus 1 bukan bilangan prima, maka terdapat bilangan bulat positif A yang membagi habis n plus 1 tanpa sisa. Dengan kata lain, n plus 1 atau A sama dengan B atau n sama dengan B. Dan dalam hal ini 2 kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan B kurang dari sama dengan N. Menurut hipotesis induksi, A dan B dapat dinyatakan sebagai perkalian 1 atau lebih bilangan prima. Ini berarti N plus 1 jelas dapat dinyatakan sebagai perkalian bilangan prima karena N plus 1 sama dengan AB. Karena langkah 1 dan 2 sudah ditunjukkan benar, maka terbukti bahwa setiap bilangan bulat positif N dalam kurung N lebih dari sama dengan 2 dapat dinyatakan sebagai perkalian dari 1 atau lebih bilangan prima. Sekian dari materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian penjelasan dari kelompok 4 mengenai materi induksi matematika diskrit. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.